Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kosan Channel. Sebelumnya minal aizin wal faizin ya. Untuk yang keberapa kali? Kedua kali. Karena masih suasana. Masih suasana Lebaran. Sekaligus kita merayakan properti baru hari ini. Properti baru hari ini. Kita udah punya lumayan rada bengharnya. Ya. Terima kasih yang sudah support. Support. Ini ada dari kayaknya. sponsor dong. Iya dong. Terima kasih buat lightingnya, standnya, mic baru ini. Tripodnya, mic baru. Terus baju baru. Ya. Alhamdulillah. Sekarang kita lesehan karena kosannya ya dirubah-rubah lah biar nggak jenuh biar ya. Nggak jenuh lah. Kalau gitu-gitu terus mah kita bertahun-tahun di ruangan sekecil ini berdua. Sedih sebenarnya. Sedih tahu nggak boleh mudik dulu soalnya. Jadi ya diem-diem aja di sini. Dari mana gede dia. Terus sekaligus kita mohon maaf. Seiringnya properti baru kita sengaja pecat kru yang kemarin. Iya, itulah pecat aja lah udah nggak bener itu. Kru yang kemarin salah mengedit audio. Jadi kita ganti dengan kru yang baru langsung dengan properti yang baru. Langsung dengan properti yang baru. Iya dong. Jadi mohon maaf buat yang kemarin nonton kalau tidak puas. Di menit berapa lah gitulah. Menit 28 3 second ke 30. Ini ahli ini. Iya dong. Detail. Double audionya. Kita emosi langsung si Asep Codet itu kita ganti dengan Ujang Baret hari ini. Ujang Baret hari ini. Terima kasih buat kru kita, tepuk tangan buat kru kita. Thank you nih luar di depan. Biasa, luar biasa sekali, keren. Mantap. Kalian luar biasa memang ya. Tuh ada yang megangin lampu, ada yang megangin apalah banyak. Ada yang megangin kepala, pusing bayar utang. Dan karena kuis hadiahnya belum keluar. Walaupun kemarin sudah ada yang jawab itu dari Raftel Aliansi. Terima kasih banyak. Betul. Tapi jawabannya kurang gimana greget gitu ya. Kurang greget ya. Bener sih. Jadi kita lempar lagi ke kalian semua. Masih ada satu buah t-shirt. Yoi. Dan satu pasang kaos kaki. Ya. Hitam putih. Ya. Polo shirt buat kaki. Nah, iya, polo shirt buat kaki. Kaos buat kaki. Bingung kan? Kenapa nggak ada kemeja buat kaki, Wan? Iya. Iya kan? Harusnya kita mengundang kreatif untuk bikin kemeja kaki. Kemeja kaki. Kenapa harus kaos kaki? Kemeja kaki. Lucu gitu ya. Cokor di kemejain gitu ya kan. Didasiin ya, kenapa tidak ya? Silakan yang jago-jago bikin desain berdesain lah. Bikin lah. Jadi kita lempar lagi ya, Bay. Lempar lagi semuanya. Semua audiens yang lagi bergembira riang di rumah masing-masing atau di kosan dimanapun kalian. Sebutan apa yang pantas untuk penonton setia kita? Ya, penonton setia Kosan Channel. Apa? Ya. Bebas. Apa ya jawabannya si apa namanya? Siapa? Rafli. Siapa sih? Siapa yang jawab? Raftel Aliansi itu adalah salah satu kafe terkeren di Bale Endah. Kopi shop terkeren di Bale Endah. Serius? Serius. Kok nggak ngajak sih dia? Nanti kita akan nyoba syuting di sana nanti. Nyoba syuting sana deh. Kita syuting di sana dengan penonton real bisa cetak ya. Gigi lah. Bisa rame lah. Ya kita undang mereka juga buat ngobrol sama kita nanti. Boleh. Oke nih. Dan sekarang saya ngenah bisa sambil udut. Bisa sambil udut. Kalau saya tidak merokok. Tapi ya tidak. Tapi yang jelas tidak disponsori oleh rokok. Enggak ada ya. Nggak ada sponsor rokok yang berani nge-support kita karena kemahalan kayaknya. Gitu. Kemahalan dan emang nggak laku kita sebenarnya. Aduh. Hari ini banyak banget yang mau kita bahas sebenarnya. Apa aja, Wer? Ya, sementara kita bahas yang sesuatu yang viral-viral dari nasional sampai dengan dan dunia akhirat. Internasional betul. Ya. Dan juga dunia akhirat. Serem banget. Sampai dengan skup lokal karena kita berada di Kabupaten Bandung, jadi kita ada beberapa yang dibahas yang terjadi di Kabupaten Bandung, Bang. Oke. Ini bangga mic baru dulu bentar ya. Waduh, mic baru. Ntar dulu Buk lagi belah dua nih. Ini gua Buk udah kayak Idoy ini tuh. Aduh, Doy, ceng. Banyak banget yang mau dibahas ya. Tadi mau ngomong apa? Aku lupa. Kabupaten Bandung. Kemarin banyak teman-teman juga yang merespon bagus sebetulnya, Bang. Gimana kalau kita explore pembahasan tentang Bale Endah, sejarah Bale Endah, sejarah Dayakolot, sejarah Banjaran, Pangalengan. Banyak mitos loh di sana tuh. Banyak mitos dan memang fakta-fakta sejarah yang mungkin banyak orang juga yang belum tahu. Sama, lu tahu nggak sejarah Kamasan? Nah, ketika ada Ibu Inggit Garnasi di situ, iya, ya kan? Kenapa namanya Kamasan? Ayo, ada yang tahu nggak?
kalau nggak salah dari emas apa gitu. Betul. Industri Jadi dulu emas katanya atau- sih ya, di sana tuh tempat penyimpanannya emas Soekarno ya, Insinyur Soekarno katanya gitu, katanya. Bisa jadi, bisa Sejarahnya jadi. gitu. Terus kalau ngomongin Banjaran itu dari Tibo Banjar. Wah banyak deh sejarah Banyak. penamaan. Tapi kita takut salah, jadi kita akan riset dulu yang akan mencoba kita bahas di next episode. Next episode. Termasuk Bale Endah. Kalau Bale Endah ngomongin artis Bale Endah ada banyak. Rindu, Rindu Afi. Siapa lagi? Si ini. Penyanyi dangdut itu loh. Yang rambut palsunya ganti-ganti. Oh iya. Janita Aduh, Janet. Janita Janet. Ya kan? Terus Si ini. Project juga Project ada. itu yang sekolah di Bale Endahnya banyak. Daan kalau nggak salah ya. Denny Chandra. Denny Chandra, betul Denny Denny Chandra. Chandra. Itu sangkatan sama nyokapku. Iya tuh kan. Sangkatan dia. Iya. Terus kalau ngomongin Dayakolot, vokalisnya 5 Minute dan semua banyak. Oh, banyak Dayakolot, apalagi Dayakolot dulu kan ibu kotanya Bandung. Dulu tuh di Dayakolot. Kenapa Jadi- disebut Dayakolot? Kita punya misi juga selain membahas tentang yang global. Ya, yang global dan Kita- yang receh lainnya. Ya, receh aja kita mah. Kita akan mencoba mengangkat harkat derajat Kabupaten Bandung. Yuk, jangan Mau hanya banyak. banyak yang salah juga, Wer. Ketika Ketika banjir, weh. iya, terus gua kesal tuh gini ya, kalau banjir, Kabupaten Bandung gitu. Terus kalau misalkan ada wisata Bandung kayak Cisanti, infonya info Kota Bandung. Heran gua kan. Iya. Harusnya itu kan info Kabupaten Betul. Bandung. Walaupun sampai sejauh ini yang paling keren dari Kabupaten Bandung itu dari Dinas Pariwisatanya cuman satu dia punya, situ Cileunca aja. Cileunca, oh iya. Ciwidey yang lain itu bukan. Itu semua dari perhutani. Tapi Oh kita iya, bahas bener. next day. Nanti kita bahas lah. Banyak banget. Tapi terima kasih yang sudah memberikan masukan. Iya. Sebelum Bagus ke tuh, bagus. pembahasan kita hari ini, Boleh. satu lagi. Ketika kemarin kita bikin klarifikasi tentang salahan audio, Oke. banyak teman juga yang bertanya, emang kunaon? Ada apa nih? Ternyata terima kasih banyak yang perhatian juga Iya. sama channel kita. Mereka baru nonton setengah Udah langsung ini ya. karena mungkin kesibukan, jadi belum sempat tuh ke yang Ke yang sampai ke detik itu. ke menit itu 28 berapa lah. jadinya mereka penasaran ada apa Penasaran gitu. ada Kita apa. take down dulu dong, kita Iya, mah profesional. Ngapain kita take down menayangkan dulu. sesuatu Iya. yang tidak bermutu? Kita mah oke-oke aja, kalau misalkan ada sesuatu yang salah ya udah di take down aja, nggak apa ya, nggak takut kehilangan viewers lah ya gitu. Iya, bahkan kita take down sama kru-krunya kok. Iya. Iya kan? Krunya kita take down. Awalnya si krunya mau take down kita, terus siapa yang mau di sini? Gue bilang Iya, ya. coba kalian Nggak jadi sebagai dia. kru kayak TV nasional, Iya. kru masuk frame Masuk gitu. frame itu enggak. Apaan? Kru Apaan pura-pura setting ngeprank masuk Prank ke kayak gitu, belah ke bohong. kamera. Apaan? Dari tukangnya teh bohong. Ih, kru mah kru, weh, sok kayak Kru jadi mah udah, kru. Nggak usah jadi artis. talent, mau yang jadi talent yang mana tunjukkan karya layak untuk menjadi talent. Nah, telenan. Iya. Yang pertama kan kita bahas adalah ini. Yuk. Tim gugus tugas COVID-19 Kota Bandung geram. Akhirnya membubar paksa sebuah kafe Di salah mana satu tuh? di Kota Bandung. Oh, ada kafe. Kapan tuh? Itu kejadiannya Jumat tanggal 29 Kemarin dong. kemarin. Ya. Ini kita syuting hari Sabtu yang akan tayang nanti hari Kamis ya. Sekarang Minggu, Bo. Ini ya, Minggu ya. Mohon maaf. Swadika. Swadika. Nangle. Ini Minggu. Jadi tuh sorry Kejadiannya yang, 2 hari lalu. yang audionya yang putus. Audio putus. Audio double tuh paling di upload besok lah, besok atau Ya, Selasa. kita upload di hari Senin, Senin atau Selasa. atau Selasa, Ya. bisa. Jadi tetap kita nggak akan kehilangan satu episode Iya. pun, jadi semua lengkap walaupun telat tayangnya. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini dibubar Nah. paksa. Karena Ya jelas banyak banget di videonya bisa dilihat, kita sumbernya ngambil dari adalah Kabupaten Bandung. Itu ABG-ABG semua ternyata. tapi itu di Kota Bandung ya? Kota Bandung. Namanya aja sebut apa? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada ya? namanya. Salah satu ya? Oh, berarti namanya salah satu kafe. Mm-mm. Oh iya, namanya salah satu kafe. Gitu doang. Ya, tahu lah nanti cari sumbernya. Iya Cuman lah, yang cari aja lah. yang mau kita angkat sebetulnya bukan masalah kafenya nih yang melanggar. Ya, Nggak cuman kafe itu doang yang melanggar, Pak. Banyak. Kemarin gue sempet hari Senin ya. Namanya tuh kafe apa gue lupa, di daerah Jalan Riau. Itu banyak mobil cuy. Gue heran makanya. Lah ini
Tapi kita harus PSBB tabayun dulu. Tabayun dulu sih ya, lihat Mungkin dulu banyak mobil situ dia lagi reparasi gitu ya. Atau enggak mungkin mobil itu adalah mobil ownernya semua. Ya, jadi atau dalam lagi ada kebakaran, upacara kematian. Upacara Kita kematian. nggak tahu juga Kita ya. nggak tahu. Tapi yang jelas faktanya ini yang tadi dibubarkan oleh gugus tugas COVID-19 Kota Bandung. Ternyata pas dibubarin geram banget tuh kan, marah-marah di videonya, bisa kalian lihat, cek sendiri. Marah-marah, terus kayaknya manajernya entah supervisor entah apa, kita minta waktu. Kedengarannya gitu doang. Jelas lah minta waktu, orang lagi pada makan belum bayar, rugi dong. Rugi deh. Lu rugi nominal, kita rugi kesehatan. Iya benar. Iya nggak? Sebenarnya kan bisa dialihin ke online ya sebetulnya. Kalau Sebenarnya. kalau manajernya itu terbuka orangnya dan teknologinya masuk lah. Ininya gitu ya. Sebenarnya walaupun jujur ya, kemarin gue baru nonton si Deddy Corbuzier tuh sama aduh siapa yang mantan komisarisnya, itulah bukan mantan sih, masih komisarisnya Garuda. Siapa gitu, kok lupa gue namanya. Baru kemarin Tonggah F Tonggah itu siapa ya? Freddie Mercury. Bukan yang Itu kan dari F juga tuh. Anton Anton Medan dong. Udah meninggal belum sih Anton Medan? ada. Masih ada ya? Masih yang- ada. Yang meninggal tuh Johnny Indo. Johnny ya? Indo. Nah dia, gue mau ngomong apa ya tadi? Ya. Jadi Corbuzier. Oh iya, gue bisa. Dia bilang gini, dia tuh bisnismen, dia yang ngediriin SCTV, dia yang bikin Seputar Indonesia, dia yang bikin Trans TV dan sebagainya. Orang itu orang hebat. Dia bilang gini, industri yang paling naik justru adalah makanan sekarang. Jadi kan aneh, loh, kok makanan kan pada tutup online-nya, orderan online tuh makin tinggi. Nah, buat para yang bergerak di F&B itu peluang itu kayak gitu. Jangan jadi mengorbankan kesehatan, masukin orang banyak demi hanya sebuah uang gitu. Tapi kan bisa juga operasional diganti sama online gitu. Benar. Hanya memang ada karyawan beberapa yang diredus Nah, resiko ya, lah, ini kan resiko resiko lah. kita bersama. Semua. Tapi kalau ngomongin di Kota Bandung itu kan yang nongkrong makan di satu kafe. satu kafe. Hari ini tanggal 31 hari Minggu bulan Mei 2020 ya. Akhir bulan ini yang sedih, kita nggak punya duit. Saya tadi keluar sebentar beli bensin. Itu banyak banget ABG berboncengan, cewek cowok nggak pakai masker, konvoy pergi ke arah selatan Kota Bandung. Ah, iya. Ini nggak ngerti. Yang pertama sebagai orang tuanya kok nggak bisa mengarahkan mapagahan gitu. Anjay, bahasana mapagahan anjing. Terus aparatnya juga jadi bingung, masyarakatnya ini kita teh masih PSBB diperpanjang tapi checkpoint di Kota Bandung sudah mulai kan di kota ya akan dihilangkan. Terus Kabupaten Bandung juga kadang ada kadang enggak checkpointnya. Ini bararingu. Iya di Banjaran wehnya, iya di Banjaran yang alun-alun. Oh, weh jalan mana? Tapi gue lihat di seputar Banjaran ada orangnya. Cuman memang ya ini mah fakta ya, Wer ya. Gue sempat di jalan bukan masalah PSBB nih, bukan masalah pos. Tapi gue sempat lihat di Jalan Supratman tuh perempatan Katamso, lu kalau bisa pada kalian ingat tuh ada. Itu polisi, Wer. Sorry ya Pak Polisi, sorry nih. Ini tapi saya lihat kepala mata sendiri. Dia pura-pura nginiin mobil, foto, tek, balik weh. Oke, jadi begini ya. Kita beralih ke masalah penindakan. Jadi beberapa hari lalu saya ngobrol sama salah satu teman saya yang memang saya tidak akan sebutkan instansinya, tapi dia intinya dia adalah petugas di lapangan untuk PSBB. Penegakan mereka itu sudah sungguh luar biasa karena satu sudah perintah atasan, yang kedua juga mereka juga punya hati nurani tentang kemanusiaan tentunya. Iya, ada kemanusiaannya. Tapi satu contoh dengan atribut salah satu agama, ketika di stop dia berani ngelawan. Eta. Kemarin juga ada yang viral kan, setingkat pemuka agama bahkan ya. Iya. Yang sampai berantem dengan Satpol PP. Oh nya eta. Jadi kadang aparat bingung. Mau nindak gimana? Betul. Ada juga saya lama di asrama jadi nggak tahu ada peraturannya tapi ngomongnya sambil songong gitu. Ini logika. Kalau orang yang semakin bagus agamanya, maka dia akan mengutamakan adab. Ketika dia dicarikan, kamu bukan dicarikan apa ya? Ditegur. Ketika Bapak ditegur, punten jangan dulu ini, nah gitu. Bapak kan. mohon maaf, kenapa nggak pakai masker? Iya. Oh, saya kelamaan di pondok, jadi saya nggak tahu.
Nah. Emang harus pakai songong gitu, songong. Harusnya Ini kan bisa lebih harusnya santun lah. Maaf, saya nggak tahu memang aturannya seperti gitu, apa, punten bla lah. bla bla. Justru dengan kesongongan itu dia menunjukkan bahwa faktanya dia sebenarnya tahu. Iya, Tapi faktanya dengan tahu, membela tapi, diri. Nah, Orang rumah salah, gua harus ngebela diri nih. kadung malu sih sebetulnya. Iya. Jadi dengan kesongongannya ini Indonesia tuh begitu. Jadi buat ABG buat orang tua di luar sana, ya tolonglah Diperhatiin lah anaknya. giliran Jangan dulu, nanti ya giliran dulu kena lah, terpapar kan bahaya. marah ke pemerintah. Biaya pengobatan harus tanggung sendiri, BPJS mahal, nggak sih? Tah. BPJS mahal, biaya kesehatan di Indonesia mahal, biaya pendidikan juga mahal, tapi pola pendidikan orang tuanya juga begitu kan anak-anaknya. Jadi jangan salah sangka loh kalau Biar kita misalkan. higienis dulu. Iya dong, semprot dulu. Semprot banget. Terusin. Jangan salah sangka. Jadi jangan salah kaprah bahwa sebetulnya sehat itu mahal. Enggak, sehat itu murah, sakit yang mahal mah. Betul. Sehat itu murah, tapi sakit yang mahal. Kenapa coba ke rumah sakit mahal tuh mahal kan? Tapi kalau nggak sakit nggak akan mahal. Makanya kalau misalkan kalian memang, aduh BPJS mahal gitu, berarti tonggering gitu maksudnya. Iya. Karena bukan rahasia umum lagi. Bukan rahasia umum lagi. Jadi mengges terbuka lah. Iya lah, Namanya bahasanya apa ya? rahasia kok umum. Jadi gini. Jadi gini. Orang punya BPJS, orang punya Askes nih, orang tua dulu kan. Ujir, Askes. Ya kan? Askes loh. Orang mau tanya Askes dah. Nggak bayangin, yang punya Askes itu selama dia mengabdi menjadi PNS berpuluh-puluh tahun lalu pensiun, pertama kali dia menggunakan Askes. Tata duit manehanana. Iya, Itu duit dipotong, dia sendiri loh, dipotong. dipotong, ditabungkan untuk menjadi biaya kesehatan. Asuransi lah, benar. ya. Pas datang, maaf Pak, kamarnya penuh, Bapak harus sok. naik ke kelas berapa? Can ngantri Industri lila. kesehatan di Indonesia, ya. Benar nggak? benar. Menjadi industri. Kalau industri berarti ngomongin Oh, keuntungan. bisnis. Bisnis. Dari kelas 1 penuh, Bapak harus naik ke VIP dan seterusnya. Sehingga ada benar. intinya ada income ke rumah sakit. Karena Iya. yang di cover berapa persen oleh Berapa BPJS persen, betul. atau Askes. Askes, ya betul. kan? Semua orang sudah tahu faktanya begitu. Maka dari itu, geus lah, jaga kesehatan aja dah. Nah, ya udah jaga kesehatan aja. Ya kan? Walaupun masalah sakit dan masalah musibah, kita nggak ada yang tahu. Iya. Tapi ikhtiar we. Tapi bener sih Wer, kayak udah masuk industri kesehatan ya, dalam tanda kutip industri kesehatan. Emang sih rumah sakit kita nggak bisa nyalahin semua rumah sakit juga, kita nggak tahu. Tapi memang ada rumah sakit yang orientasinya bisnis, ada yang orientasinya bener-bener ke kesehatan, ada. Nggak bisa Ya, dipungkiri lah, itu betul. memang pasti ada. Ya, sekarang Betul. gini, di rumah sakit, kalau misalkan nggak ada yang sakit, mereka hidup kemana gitu kan? Ibarat kata orang apa ya? Lamun misalkan motor kotor-kotor, tukang cuci motor mau bisa cuci, mau payu, tak gitulah ibaratnya. Jadi ya kita nggak bisa memungkiri gitu. Mau nggak mau akan jadi industri. Mau akan jadi industri. Tapi tong kejam-kejam teuing. gitu. No. Terus nih kita jangan ngomongin tentang kesehatan, Iya, nggak apa-apa lah ya. nggak apa-apa lah ya. Nih, jadi ada satu Ada kisah satu beberapa kisah. bulan yang lalu, teman saya anaknya sakit lah. Intinya butuh ruangan khusus untuk bayi, itu saya lupa. Nicu ya, ya betul. Ruangan nicu itu khusus buat bayi. Susah tuh di mana-mana. Iya, hese nicu bener. Karena penuh kuota dan Iya, bla 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 lah. Ada juga kosong tapi khusus untuk anggota apa gitu lah. Iya. Ya kan? Jadi bukan keutamaan kedaruratan yang dipikirkan, tapi privilege buat orang-orang tertentu. Karena teman-teman kita itu ruang lingkupnya teman-teman medis semua, walaupun bukan orang middle up-nya gitu. Tim medis lah Ya. apal gitu. Di telepon rumah sakit itu telepon ini, direct sana, direct sini, sampai direktur salah satu rumah sakit itu kebingungan dan langsung cross check direkturnya loh. Direktur berarti sekelas dokter. Iya, dokter pasti. Ngecek ke stafnya, iya aya naon, ada apa nih, sampai salah satu pasien yang bernama Anu bin Anu Kok hese gitu? kok nggak bisa tertangani, sampai krangkring telepon, traffic teleponnya Tinggi. luar biasa tinggi. Nah, yang jadi garis bawahi adalah sebenarnya lain, bukan sok kita bisa kok ngurus, bukan, ini serumit itu gitu loh. Serumit buat itu nolong nyawa orang tuh serumit itu. Ya Ya kan? Itu kejadian yang pertama. Yang kedua, kedua. Yang kedua. Bukan lain kampanyenya.
Geus usum Hari tanggal ieu teh ngaruh. botok ge aing meni hese. Udah kieu teh. Rudet teh. Jangan foto gini aja. Geus jeli. Kumaha. Gua aing jadi hayang ngebahas eta. Habis ini. Apa tadi? Yang kejadian kedua adalah teman saya lagi ini. Di jalan ada kejadian tabrakan. Yang ditabrak orang gila. Entah bagaimana, tapi yang jelas orang gilanya yang tiba-tiba nyamperin ke tengah jalan. Tabrak. Terus? Babaturan saya, teman saya pergi ke rumah sakit dulu dong. Karena di otak dia adalah nyawa yang harus diselamatkan. Benar, setuju. Urusan TKP apa kedei lah. Datang, terus tim ambulan dan yang lainnya menjawab, waduh saya nggak berani lapor polisi dulu, nanti kalau meninggal di jalan siapa yang tanggung jawab? Kalau meninggal di jalan siapa yang tanggung jawabnya? Aing lieur. Jadi intinya tuh kalian tuh mau nolongin nyawa atau nolongin harga diri gitu? Maksudnya nama baik rumah sakit. Gitu, bingung. Saya mah benar. Matakna kudu nonton drakor rumah sakit we. Loba drakor yang ngebahas rumah sakit apa kan? Iya sih. Itu keren-keren sih menurut gue, harusnya rumah sakit gitu sih. Walaupun orang pernah di rumah sakitnya baheula tapi ya tidak memungkiri sih emang. Jadi kadang ya keresahan kita juga pasti dirasakan keresahan teman-teman lah. Bahkan saya punya salah satu temen yang kuliah di keperawatan, bekerja beberapa tahun di rumah sakit, dia keluar dari rumah sakit karena tidak sesuai hati nurani, muak dengan sistem yang ada. Tapi aya nyawer orang herana, tapi nggak tahu ya sekarang ya. Ini mah dulu gue pas kakek apa sih liper ya, kayak liper datang kadinya, nu didahulukeun teh registrasi heula Iya, emang. Registrasi bla bla. Tapi itu rumah sakit Islam. Penanggung jawabnya Pak, siapa Pak? KTP keluarga. Begitu. Itu rumah sakit Islam. Tapi pas ketika aya UG-nya unit gawat darurat lah nya. Masuk ke rumah sakit non Islam, punten ya rumah sakit non Islam, justru mereka lebih baik, wer. Asup pasien registrasi nanti perwakilan gitu. Iya. Orang kok heran ya coba. Jadi ya itulah ya kadang tapi nggak tahu sekarang, nggak tahu mungkin ada perbaikan kalau sekarang. Trust faktor kepercayaan gitu. Apa ya? Ya jasa. Bagaimana juga rumah sakit itu jasa. Matakna disebut hospitality itu pelayanan. Bener. Ngaca dulu boleh dong. Kayak artis-artis. Ini ngomongin ngaca ya. Kalian boleh simak setiap Ayu Ting Ting main di sitcom, situasi komedi apapun. Kalau ada kamera, dia pasti ke monitor tuh, monitor kan di bawah, dia pasti gini-gini. Ngapain dia? Norak banget. Norak lah. Mau nuntut kita boleh lah. Tapi dan norak. Mbak Ayu Ting Ting. Tapi memang norak sih. Gak apa-apa, itu bukan menghina kok, itu mah opini. Iya. Mbak Ayu Ting Ting nggak usah apa namanya? Nggak usah ngapain baper manggil lah. dia Mbak, di bawah gua umurnya. Tapi nggak apa-apa, kalau menuntut kita nggak apa-apa. Kita kan terkenal. Jadi terkenal. Iya, nggak apa-apa, tuntut aja kita lah. Sok. Berikutnya. Oke. Ini ada kejadian yang viral lagi. Itu adalah supir ambulan yang membuat aduan, memviralkan ada salah satu polisi cepe di daerah pom bensin Kulalet. Mungkin kalau orang Kabupaten Bandung tahu. Kulalet tuh. Udah tahu bawa pasien, dia nerobos tapi malah dianjing-anjing oleh dianjing-anjing loh ya, oleh polisi cepe, Pak Ogah. Eta orang teh mikiran teh kamari teh ai bahasa lain polisi cepe naonnya cenah eta Pak Ogah. Pak Ogah. Karek inget orang. Ntar dulu ada WhatsApp dulu nih, orang penting sibuk. Woi. Ngapain Pak Jokowi? WA lu, Wer? Enggak, bukan Pak Jokowi, males aku. Sampai mana sih Bay tadi? Polisi cepe. Ya. Nih nyebelin itu emang. Jadi buat siapapun Anda silahkan aja kalau mau ngehajar, mau hak asasi manusia, mau apa. Ya, bebas lah. Karena kebetulan saya beberapa hari lalu juga lewat. Saya ngelihat banget dia lagi nganjing-nganjing pengendara motor yang lain. Oh. Ciri-cirinya masih muda, berkumis. Dah gitu aja, silahkan. Kalau yang mau olahraga aja. Kudu hubungi Kang Mus ya, Mak. Kang Mus. Susah emang. Itu ya. Jadi sibuknya emang. iya nih, jadi pusing aku. Ngomong apa? Hak Yang lagi lewat-lewat situ terus kepancing emosinya ya wajar. Partyin aja, nggak usah olahraga. Iya, walaupun katanya sih gerombolan situ terus banyak yang preman-preman juga.
di darinya teh barudak eta teh. Oh, di dinya teh. Tapi hari kerja man susah kieu mah lah da batur oge baroga kawani. Nya tuh. Olahraga. Anjir. Senam polontong teh Nah, gitu. lamun gitu disemprot teh push. Nah, gitu. Berikutnya adalah Kabupaten Bandung. bukan. Berikutnya adalah seorang netizen ini menjadi viral di sosial media setelah menceritakan perjuangannya menurunkan berat badan. Maaf, ini iklan, Pak. Oh, iklan. Lah terus selama di Iklan biasa. Kalau setiap akun-akun yang iya, ya, sih. itu ada peninggi badan dan pembesar payudara, pengecil berat badan, Pembesar ini juga pembesar penis. Penis. Ada, ya. Berikutnya ini dia. Paling viral se-Indonesia. Naon? Kamu tahu Syahrini? Tahu dong. Nah, kamu tahu apa yang terbaru dari kabar Syahrini? Anjir naon deui eta aduh si eta. Kita walaupun cowok-cowok kayak begini suka jualan kerudung 1 juta 10 juta dia bukan? Kan ini, tar dulu ya, ngomongin kerudung di salah satu jalan Bandung perempatan Lodaya tuh situ kan. Lodaya. Lodaya, BKR itu, Banyak Pejuang itu. Naon kita itu? Ada foto gede banget Ya. di perempatan laki-laki lagi gini. Pakai kerudung. Enggak. Terus? Tapi dia jualan kerudung. Halus bae. Mr. gitu? Ivan Gunawan, Mrs. Oh. Ya kan itu Mrs. faedahnya kemana? Iya, Saya nggak ngerti ya. Iya. Itu, Oh, ya Ivan kan? Gunawan. Oh, iya. Jualan kerudung desainnya Doski ya. Doski, whatever. iya dong. Sudahlah ya. Lucu emang gara-gara kamu bahas Tapi kerudung. orang lamun bingung oge sih nya. Ivan Gunawan, coba deh cari di Google nyari ngaran orang Abay Gunawan. Nu kalor Ivan Gunawan. Jadi bingung. Jadi kesel Jadi mungkin ya. kesel orangnya. Tapi kalau lewat perempatan itu buat teman-teman yang di Bandung pasti tahu se-Bandung Raya ini ya. Jadi kalau di situ terus boncengan kita suka iseng. Lu lihat ke sebelah kiri deh kalau kita dari arah Lodaya mau ke BKR. Mas Kumambang, Mas Kumambang. kan? Ke arah horizon lah gitu. Nya. Lu lihat di sebelah kiri ada yang lagi merhatiin lu di atas. Kita kan suka lupa ya ada gambar apa di situ pas ditingali. Anjir. Anjing, Korea ilfeel sih ya, aku mau burung, buber langsung. Igun. Langsung banget Igun segede ablaho deh. Ablaho. Aduh, saya nyatakan Anda lulus, terima kasih. Aduh, balik lagi ke Syahrini, ternyata Ini naon si Syahrini naon nih? si Syahrini itu ada salah satu seseorang yang mengupload, memviralkan sebuah video porno yang wajah perempuannya itu mirip Syahrini. Mirip Syahrini. Tentu tidak terima dong, karena mungkin merasa bukan dia. Lain orang lah. Iya, gitunya. walaupun dia melakukan mungkin tidak bervideo kalau Tidak dia. bervideo, iya lah. Ya? Ya, pastilah ada yang melakukan lah Ya, nya. kalau orang punya suami orang dia punya wajar. suami ya melakukan. wajar, tapi tadi Cuma videokeun. di video jeung eta lain urang gitu. Lain Lamun urang. eta manehanana mungkin beda Iya. ceritanya. Terus Udah gitu lapor orang lah. jadi ngebayang nu lain-lainnya. Ya dibayangin aja enggak apa-apa. Itu aja bapak lah ya. Ntar dulu. Gue belum pernah ketemu langsung Syahrini. Udah mah pernah wel. Si Syahrini. Ya bayangin aja nggak apa-apa. Itu masalah kan? Masalah nggak bayangin? Tapi emang mulus sih bener. Fer. Iya, Putih suntik lah langsung. biasa artis. Suntik banget. vitamin. Sampai mana tadi? Nah, terus dia kan lain manehna gitu. Bukan Ah, dia. akhirnya adiknya Aisyah Rini itu Ah, sebagai iya, manajernya iya. ya melaporkanlah. Singkat cerita, ternyata setelah diperiksa oleh kepolisian dan diperiksa juga oleh bidan setempat. Halo, kok bidan? Bidan. Enggak. Oleh kepolisian. Dan Kementerian Kehutanan? Enggak. Loh. Diperiksa. Ternyata si pelaku ini adalah fans salah satu rivalnya Syahrini. Oh. Menurut si pelaku, ini rival. Ternyata dia adalah fansnya Luna Maya. Aduh. Jangan gara-gara Reno. Ya, betul. Jadi Bener, karena kan? Syahrini menikah dengan Reno Barak, sehingga dendam, merasa fan apa idolanya Ya, disakiti. idolanya disakiti. Akhirnya menyebarkan fitnah itu. Yang katanya fitnah belum tentu ya. Ya, kan belum tentu belum sih. terbukti. Ya, tapi menurut si Syahrini itu adalah fitnah. Betul. Jadi ini hati-hati buat kamu-kamu yang merasa Hati-hati lah, punya jangan. fans dan kayak gue yang fansnya Yang banyak. fansnya banyak. Gue fansnya banyak loh.
Ya tadi aja di jalan. bukti ada di jalan kan? Ya tadi di jalan. Di jalan, kan? Aku ngelihat langsung. orang ini, jadi pasti ada doer di situ. Woi. Gile. Udah terkenal gue. Padahal baru 2 episode 3 sama yang gagal. Udah terkenal Doski. Jadi hati-hati, siapapun kamu yang menjadi public figure, baik itu menjadi pejabat negara, pejabat desa, pejabat RT, perusahaan, ya pejabat perusahaan, pejabat keluarganya. ya, ataupun kamu sebagai pemuka agama, siapapun Anda yang benci pada kita itu banyak. Banyak. Betul kan? Betul. Dan musuh itu pasti ada. Musuh dalam selimut, ngapain takut sama musuh Iya, dalam selimut? Kekep boy. Berarti dia tidur mulu, kita mau beraktivitas dia tidur mulu. Musuh dalam selimut. Cak-cak bodas, gagal. cet tuh jadi hidung. Gampang ya. Jadi cocok hidung. Tapi ngebunuh cicak dalam 1 kali serangan itu sampai dia mati itu pahala. Oh iya. Iya. Itu boleh cari aja nanti. Tapi jangan ngebunuh cak-cak bodas ya, di penjara kayak. Oh iya. Beda itu. Jerman soalnya. Tapi emang sih masalah fans versus fans kemarin ya wer. Jadi nu pas saya teh fans nasi Liodra. Liodra tuh Liodra Idol. idol, oke. Yang fans nasi Tiara. Sama duanya teh sih. Nah, pas ya jadi pak bagus-bagus. Wow, orang mah lebih bagus Liodra dong. Ini sama Anji. Lebih bagus Tiara dong, lebih terkenal. Walaupun kan yang juara teh si Liodranya. Yang kedua kan si Tiara. Nah, tapi orangnya heran. Sebenarnya mah ternyata bukan fansnya aja yang ngebikin versus gitu kan. Tapi si perusahaan rekaman aja buktinya naon. Aya hiji lagu, 1 judul tapi 2 versi. Nu hiji versi Liodra, nu hiji versi si Tiara. Eta we kan geus salah tuh jadi pabanding-banding kan ya. Nah, mungkin aja ini cuman strategi bisnisnya MNC Group. Jadi settingan Bener, kan? Indonesia. Mah apa Ya sih kan? Indonesia nggak disetting? Iya. Satu-satunya biar viral tuh gampang. Apa? Paseakeun, geus viral. Bener. Fans Nih, Liodra, fans iya. Salah satu contoh terkecil di dunia apa yang bukan settingan, semua kan settingan. Iya. Salah satu terkecil adalah tahu bulat. Nah. Anda bayangkan lagunya tahu bulat digoreng dadakan. Ada nggak yang digoreng nggak dadakan? Iya, pasti dadakan. Pasti dadakan. Bener itu loh dadakannya tuh. Nggak cuman slogan. Ya, itu kan settingan semua. Pasti dia naik dulu ke mobil, Iya. nyiapin dulu tahunya, tapi lagunya digoreng dadakan. Lo pikir dah kalau digoreng dari kemarin siapa yang mau beli? Siapa mau beli? Tuas ya, eta. Ya lah. Di sajam moge, tuas huntu nyeri. Kenyal-kenyal gimana gitu kan? Tapi tahu bulat kan terkenal teh sekitar 5 tahun ke belakang ya. Bener gak sih? Tapi nggak saya di tahun 2000 genep ya. Tuh, itu guys konspirasi deh. Aya di tahun 2000 genep. Nah, buat orang ngomong di tahun 2000 genep. Nah, Dulu di Radio SE, di bawah teh kan kalau kalian ke Bandung tahu kan namanya McDonald Ciamplas, yang udah eueuhnya. Premier Plaza. Di situ kan ada Giant. kalau itu kan kalau angkatan tua Studio Is lah. Studio Is lah. Itu di lantai hiji di Giant teh aya tukang tahu bulat. Sekarang bebek, urang, sound slick sok meuli we. Tiba heula eta teh sebenarnya. Tapi viralnya 5 tahun ke belakang lah ya. Ya, gila sih bener. Ya bikin lagi tahu bintang kayak apa Ya, kayak tahu jangan. kotak ya iyanya. Tahu kotak tapi digoreng penuh dengan rencana misalkan. Nah, itu gitu ya. Tahu kotak digoreng penuh dengan rencana. Si goblok. Aduh. Oh ya, kita ngingetin kuis berlaku ya. Bukan Ya, kuis kuis tantangan. berlaku. Siapapun yang nanti menciptakan nama panggilan fans atau penonton setia dari komentar santuy itu dapat hadiah. Dapat hadiah. Teaser yang kemarin ada di episode 2. Ya. Teasernya. T-shirtnya ada di episode 2. Lihat dulu dong di episode 2 nih di atas nih ya. Kita dari awal tuh udah ngasih kartu apanya atunya. Link lah di luhur. Episode 1, episode 2. Tapi yang episode 2 yang 3 ya kita ya. 3 yang di take down. yang tayang kembali hari Senin atau Selasa. Senin atau Selasa kita tayang kembali. Kalau ini Kamis tayangnya berarti tayang Senin kemarin, Selasa kemarin ya. Iya, gitu. Sudah sih yang viral-viral hari ini itu. yang mau aku bahas. Tapi ada Naonnya orang Tokoh. aya jadi Ver. apa-apa. Kan tadi cek doer banyak orang-orang yang ABG. Nah, ternyata sebelumnya orang ningali sih di kalian ya ada yang tahu Ranca Buaya. Di Ranca Buaya itu ditutup, Ver. Si jalannya ditutup karena banyak orang yang mau ke pantai selatan. Itu jalur Pangalengan. Oke.
Nah, ditutup. Tapi beberapa hari kemarin saya belum melihat videonya secara penuh sih ya. Ibu-ibu tuh dibuka deui ku ibu-ibu. Ya emang eta viral. Eta bener ya, tak? Bener. Oh, paingan. Jadi ini ya adalah kalian juga bisa menilai sendiri saking orang pengen pikniknya gitu. Ya, ya. Ya karena ada himbauan sih Iya, ada dulunya himbauan sih, dari salah satu wali kota yang sekarang jadi gubernur. Warga Bandung kurang piknik katanya. Ya. Ya kan itu viral tuh omongan itu. Nah, itu jadi di situ. Si asli ya, Pak. Itu lah jadi di situ. Tuh, kamu tendang-tendang kali. Mau tendang kan? Enggak, tadi kamu benerin itu. Oh iya iya. Wah, lu bikin parno Samsul. Nih bawa itu bawa dulu. Nih ngeselin nih. Ini tadi di sini. Nih gua zoom dulu nih ya. Nih, ya. Tadi di sini nih, ya. Terus tiba-tiba pindah ke sana dia paruh kenapa dia di situ? Kan tadi dia benerin video, benerin kamera. Oh iya iya. Kurang parno beneran. Hah, ini kosan gitu segini adanya ya berhantu pula kan males, Bang. Bener. Aduh. Ah, kamu ah. Ya, gitulah ada himbauan ya. Apa himbauan apa tadi dari Salah satu tokoh komedian yang sudah meninggal. Nah, Orang kaya memang suka begitu, tengil. Kayak duit bapaknya halal aja. Tuh, orang kaya suka tengil, jalan-jalan kemana. kemana? Legeg, ngelawan. Orang kenal ke Kapolri. Wah, Anjir, orang gak anjing. kenal. Si Eta nu terkenal ke urang. Situ terkenal ke orang. Yang mengatakan adalah Kasino. Oh. Almarhum Kasino ya. Tokoh pelawak Indonesia. Pelawak tapi Dono Kasino Indro tuh pintar. Orang cerdas. Cerdas itu orang cerdas. Bukan orang biasa. Mirip-mirip lah. Tapi mereka apa ya? Ngeluarin kecerdasan itu dengan bodoran. Itu. Ya itu cerdasnya artis zaman dulu tuh kayak gitu. Betul. Jadi kita kan di episode 4 ini ada segmen baru. Kita akan membedah sejarah. Nah, sejarah apa tuh? Sejarah hidupmu? Tentang apa nanti akan Abah yang mengatakan. Karena saya harus jemput dulu. Iya, jemput dulu. Saya harus jemput bintang ini tamu. Suatu kehormatan ini. Suatu kehormatan buat kita berdua. Bintang tamunya namanya adalah Profesor Dr. Wardoning Wardides, MPD, MPS, Buset. MPB, MPU, MPC. MPR. DPR tuh. Enggak, Oh. udah lewat. Udah lewat. Udah lewat. Cuma berapa puluh tahun lalu dia umurnya 132 Buset. hari. 3 bulan. 3 bulan ya. 4 bulan. Jadi aku jemput dulu. Ya. Kita akan membahas sejarah apa dengan dia Ya, nanti. ini lumayan jauh sih jemput jadi agak kita skip dulu nanti. Ya, kita iklan dulu. Iklan dulu lah ya. Ada alus sepatu, ada bubun di sebelah, banyak lah. Bubun di sebelah iklannya. banyak lah. Kita iklan dulu. Nanti Doer jemput dan balik lagi bersama kita bertiga. Oke. Bertiga Sama dengan Profesor. Bapak Profesor siapa tadi? Wardoning. Wardoning. Panggilannya Gue manggilnya apa nanti? Neneng. Mohon maaf Pak, panggilannya Neneng. bahaya nanti. lu bentar nih. Bahaya orang penting ya. Jangan. Kita bakalan kembali abis ini. Ya. Aku mau jemput dulu. Yuk, sok wer. Nyebut lah wer. Orang nungguan di dia. Klip ini buka dulu. Ya, mic baru. Deh. Oke teman-teman, jadi kita lagi nunggu si Doer nih. Lama banget nih, udah hampir 2 jam nunggu tingkah mana eta budak. Tapi kira-kira udah datang belum ya si Mang Wardoning, Pak Wardoning itu? Aduh, kira-kira kita nunggu berapa lama lagi nih ya? Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kela sahanya. Punten saha Pak? Kalebet Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalebet Pak. Ini siapa ya ini? Sudah Eh. sampai saya. Ini siapa Pak? Bapak siapa? Ya. Saya adalah Bapak siapa? Wardoning. Lah. Ya. Permisi. Aduh, ya mangga Boleh mangga saya Pak, mangga. duduk sini? Ini kru mana sih? Ya Allah, kok nggak dipersilahkan? Permisi. Oh iya. Palidian Pak, mangga. Oh iya. Saya pakai bahasa Sunda, Inggris atau Bulgaria. Bapak bisa bahasa apa aja Pak? Saya 376 bahasa. Hebat. Saya kuasai secara setengah-setengah. Oh iya. Yang full aja Pak, yang full. Sebentar, ada yang nusuk nggak enak ini. Aduh Pak. Aduh, bahaya nih. Biasa. So guys, ini nggak boleh main-main ini. Aduh, bahaya nih.
Pak, boleh saya pasangkan ini? Oh, boleh, boleh. Ini kru pada kemana sih? Maaf ya Pak, ini krunya. Saya buka sarungnya. Oh, enggak usah Pak, enggak usah Pak. Ini emang agak, aduh Pak, enggak ngerti nih krunya pada kemana ini. Saya pecat juga nih Pak. Kemarin baru saya pecat Pak krunya. Oh, baru dipecat. Luar biasa. Pecat. Ini ada apa? Saya diundang hari ini di acara yang sampah seperti ini. Oh. Saya biasa sibuk mendatangi acara-acara pemerintahan Iya Pak. di Eropa Timur. Oh, Eropa Timur, Eropa Selatan juga Pak. Eropa Selatan. Oh. Dan kadang saya jualan juga. Tapi Pak tadi nggak ada teman saya yang ngejemput nih, nggak ada. Ada. Tapi saya tinggal. Aduh, kenapa ditinggal Pak? Lama. Oh lama, dia ngapain dulu Pak? Dia jemput saya jalan kaki. Aduh. Katanya PSBB nggak boleh bawa kendaraan, nggak boleh boncengan. Kalau saya kan tinggal nyampe sini. Iya Pak. Saya udah 2 jam nunggu dia Pak. Nggak. Lama. Iya udah. Jadi oke guys, ini ternyata bintang tamu kita udah datang. Namanya Bapak. Silakan memperkenalkan ini Pak. Saya panjang kepanjangan saya lupa Pak. Iya Pak. Nama saya Profesor Dr. Wardoneng Wardides MPD MPU MPC NMEK dan juga Pulsat. Oh, X-Max-nya enggak Pak? Enggak. Oh, Kemahalan iya. saya nggak sanggup beli. Saya manggilnya apa nih Pak? Boleh Profesor, boleh Bapak. Kalau Neneng enggak Pak. Boleh. Oh, boleh ya. Neneng itu panggilan masa kecil, nama saya Wardoneng, panggilan waktu masa saya kecil itu Noneng. Oh, Noneng. Iya. Saya panggil Prof aja ya. Boleh. Biar kayak di Deddy Corbuzier itu loh Tapi Pak. kalau saya dipanggil Prof nanti malu. Saya Kenapa? dikira Provos nanti. Saya kan bukan Provos. Bapak itu bisa ya. Iya. Aduh, Sebentar, saya bingung siapkan Pak ini. dulu pari rimpon saya ini. Oh banyak ya Pak. Jadi Iya. gini, kenapa kita ngebawa Pak Profesor Wardoneng ini ke sini? Kita Monggo sampean ngomong dulu. Ngomong dulu ya. Saya Iya. ngomong dulu ya. Sing akeh. Ini Bapak bahasa orang Jawa, orang Sunda Pak? Saya orang Bulgaria. Oh iya, bukan Suriname, bukan ya Pak ya? Bukan. Oh iya. Jadi kalau teman-teman pasti ini sering makan salah satu makanan yang jadi temen makan sih ya. Biasa tuh kalau nggak bakso, mie ayam, bubur atau nasi goreng itu adalah kerupuk. Kita akan ngebahas sejarahnya kerupuk. Karena apa? Karena kerupuk itu hanya ada di Indonesia. Di tempat lain nggak ada. Sampai orang Korea pun bingung lihat kerupuk. Betul. Apa ini? Kalau di Korea itu kerupuknya itu adalah kimchi, Prof. Kalau di kita kimchi iya. itu katanya dianggapnya kerupuk. Saya kalau di bisa sana. bahas tentang kimchi. Oh, bisa. saya bahas. Tapi sebentar ya. Ini saya mau komunikasi dulu. Oh, boleh. Sama karena asisten, Pak. wifi saya mati. Saya daftarkan dulu. Iya. Susah saya. Ya, jadi kita akan ngebahas sejarah tentang kerupuk. Nah, itu ada kerupuk black, ada kalau di Cipali itu ada kerupuk RG namanya yang warna-warni, ada kerupuk jaat. Banyak lah jenis kerupuk. Betul ya, Pak ya? Betul. Saya baca dulu, Pak. Pintar sampai saja yang ngomong saya pulang. Oh, jangan. Jangan ya. Jangan, Ya, Pak. ya. Jangan, Pak. Oke, bentar. Pertanyaan sampean apa? Nih, kenapa namanya kerupuk, Pak? Kenapa? Kenapa nggak kerupuk kemana turupuk misalkan from puk atau apa gitu bahasa Inggris dikit, tapi kok kerupuk gitu? Jadi begini. Sebentar. Berarti kalau bahasa Sundanya karupuk, Pak ya? Enggak. Oh, enggak juga ya? Kerupuk. Kurupuk Oh, kalau kerupuk. Sunda. Sunda ya? Pakai U. Saya mikir dulu. Aduh. Kerupuk berarti. Ini kalau kita berbicara tentang kerupuk, itu kalau bahasa Melayunya menjadi keropok. Keropok, nggak Ya. pakai K lagi? Penulisannya tetap pakai K, tapi pembacaannya ya, keropok. Pelafalannya menjadi keropok. Keropok. Cemane? Oh iya. Pusing-pusing kota Bandung. Oke. Buat bore. Buat sedikap. Iya, Oh, bukan itu ya? di Madura itu deh. Oh iya, Madura ya. Jadi kerupuk gimana? itu sebetulnya sudah ada di daerah Jawa. Itu dari mulai tahun 8 atau 9 Masehi. Wow, 8 sampai 9 Masehi. Betul, itu masih menjadi panganan para rakyat dan juga tidak disebutkan secara detail untuk rakyat ataupun untuk golongan darah biru. Iya. Ya, itu tapi menjadi panganan-panganan bagi masyarakat pada era
saat itu. Itu jadi makanan wajib, bukan wajib ya, makanan favorit lah ya. Makanan wajib belum diwajibkan karena belum ada kepres saat itu, keputusan presiden atau keputusan raja dong. Iya, jadi kerja. Kerja ya. Keputusan rakyat jajan. Begitu kurang lebih. Jadi tahun 8 ini profesor sampai 9. yang ngomong nih, kita percaya aja lah ya. Ya. 8 sampai 9 Masehi. Yang terbuat dari tepung tapioka. Jadi pada saat itu orang-orang itu bukannya aci ya? Betul. Aci itu bahasa globalisasinya adalah tepung tapioka. Baru tahu yang saya, Pak. terbuat dari ketela kayu. Ketela kayu. Atau singkong atau bahasa Sundanya sampe. Sampe singkong. Ya, iya. sampe atau singkong. Pada saat itu diparut atau dibikin dibubukin. Ya, apa? Serbuk. Adonan. Bukan. Cair. Apa? Yang lebih ilmiah bahasa serpihan. Molekul. Iya. Molekul atom. Mm-mm. Siapa yang berisik? Ganggu orang tua lagi ngomong. Iya, ini nanti saya suruh kru saya, Pak. Kalau jualan tahu jangan lewat sini. Kenapa? Kalau dia jual jagung boleh lewat sini. Kontek. Itu jualan jagung, Pak. Jagung ya. Sampai mana tadi, Dek? Serpihan molekul. Ya, akhirnya dicampur air, terus diperas, dibiarkan mengendap. Oke, Dan endapannya itu dijemur, setelah dijemur dipotong-potong, saat itu belum ada menggoreng. Belum. Berarti dikulub. Bukan. Kalau kerupuk itu sangrai. Menggunakan parudan. Pasir. Pasir. Tentunya adik-adik menggunakan pasir. Pasir itu pasir biasa. Pasir biasa yang tentunya sudah dicuci berulang-ulang. Lah kan kalau pasir dicuci leyur, Pak, jadi tidak. Tidak ya. Boleh dicoba nanti pasir dari kali, dari sungai. Kan nggak ditambah, Pak, dikali aja. Enggak, kalau dibagi nanti habis. Kalau dibagi habis. Iya. Susah ngangrai ya. Ditambah Dicuci kuek, dijemur, dipanaskan di kuali yang saat itu kualinya masih dari bahan tanah kaliku laki-laki. Betul. Tanah liat ya. Tanah liat. Iya. Itu bahasanya gerabah. Kuali itu gerabah. Jadi kalau sesuatu jangan gerabah ya, harus biasa. Itu gegabah. Gegabah ya. Iya. Tak kerusuk poe. Sampai mana tadi? Ya, gerabah. Ya, disangrai. Akhirnya di era 18-19 Masehi. Iya. Kurang lebih begitu. Sebentar Bapak saya udah lahir, baca Pak, dulu itu? buku. Udah lahir, Pak? Saya lahir di 21 Masehi. Iya. Jadi mengalami ya, Pak ya? Mengalami. Ya betul, di abad ke-19 Masehi itu sudah mulai menyebar ke seluruh Nusantara. Ada lagunya tuh, Pak. Apa? Nusantara bersama-sama. Itu lagu Kus Plus. Iya, betul. Jadi melebar ke semua Nusantara. Nusantara itu. Budiman. Iya. Itu artis, Pak? yang suka ngelawak nggak lucu. Iya, yang nikah sama saudaranya Raffi ya? Iya, betul. Iya, tahu Pak, tahu. Menyebar. Dan ternyata di Malaysia juga ada. Kerupuk juga ada. Karena menyebar melalui kerajaan-kerajaan perdagangan. Karena kan emang dulu kerajaan Majapahit kalau nggak salah emang udah nyampe Malaysia kan, Pak ya? Betul sekali. Ini ilmu ini bahaya nih orang ini nih. Dan banyak yang paling ilmunya. menarik buat ini sebutan penontonnya apa, Dek? Belum ada. Buat belum ada yang di rumah. Apa panggilannya? Panggilannya belum diresmikan, jadi belum ada. Kepanjangan. Jadi kalau begitu buat yang belum diresmikan di rumah. Iya. Betul kan? Iya, betul, begitu tadi. Betul, Pak. Sejarah ini harus kita banggai. Iya, Pak. Karena sejarah ini berawal dari orang-orang Sunda. Ini dari orang Sunda. Pada tahun 1930, orang Tasik yang menetap di Jalan Kopok, Bandung, itu menjadi salah satu pengusaha pertama kerupuk. Oke. Di daerah lebih panjang situ, ya, Jalan Kopok terminal situ. Tuh, Iya, terminal, betul. Ya. Sekarang masih ada? Ya.
Belum tahu. Saya belum pernah ketemu dia masih ada apa belum. Harusnya dia yang sowan sama saya. Iya, harusnya Iya, ya. orang tua ini loh. Dan kalau industri kerupuk kulit tuh ada Pak di jalan ini Pak. Di Banjaran dekat Bojong Pulus tuh. Oh iya di Ciamera. Nah, iya betul. Benar kan? Benar kan Pak? Betul. Oh, pinter Haji saya kan? Erjun. Pinter kan saya? Jangan bilang pinter Oh di iya. depan orang Oh, pinter. lupa Pak. Saya bawa keris Oh, iya, Biantoro iya. ini loh. Keris Biantoro. Keris Biantoro ini loh. Itu presenter loh Pak. Iya, saya almarhum itu loh. Iya. Saya baca dulu ya. Iya. Oke, saya sudah ingat. 1930 orang berkebangsaan Tasik ini ya. Yang menetap di Kopo akhirnya menjadi salah satu pengusaha pertama kerupuk di Bandung dan menjadi Oke. terkenal di mana-mana. Nah, itu jenis-jenis si kerupuk kan banyak nih Pak. Ya, Ada kerupuk apa sih yang kerupuk black? ya, Ada kerupuk apa lagi ya? Yang apa ya? Kerupuk setan tuh. ya. Nah, itu kenapa ada Sebelum kita jenis-jenis? ngomong ke kerupuk black, kerupuk setan, kita berbicara kerupuk kulit yang sampean. Oh iya iya sampaikan. iya kerupuk kulit itu. Kerupuk kulit itu tercampur atau asimilasi dari budaya Cina. Oh. Awalnya budaya Cina itu memproduksi kerupuk kulit bangsat. Bangsat. Babi Oh tentunya. iya iya iya. Kerupuk Pak babi. nyebut babi jangan ke saya Pak. Oh iya, kerupuk babi. Nah gitu aja ke situ Di aja sini Pak. ada kaca jadi Iya. bukan saya sendiri. Gak apa-apa. Iya iya iya. Jadi sampai mana kerupuk Kerupuk babi. babi. Karena di Indonesia Nusantara itu banyak umat Muslim. Iya betul Pak. Jadinya diganti. Sini dengan- dikit Pak ini framingnya kurang enak. Kemana saya Ke geser? saya Pak dikit. Ke sini saya geser. Begini Pak sampean. Orang umum. Situ aja Pak. Sini kayak Bagus. Gimana Pak? Gimana? Sampai mana tadi? Babi karena di Indonesia Karena itu Indonesia haram. banyak umat Muslim, Betul. sehingga diganti menjadi kerupuk kulit. Kerupuk kulit. Ya, dari kerupuk kulit berkembang menjadi sepatu kulit yang dikembangkan di Cibadu. Yuk, yuk. tapi itu kerupuk kan di Cina itu kerupuk kulit babi. Kalau di Indonesia tuh kerupuk kulit apa? Sapi. Oh, kulit sapi bukan Ya. kulit kambing gitu enggak ya? Bukan, karena kalau kulit kambing dibikin kerupuk itu rasanya berbeda. Oh, oke. Tapi kalau kulit sapi itu lebih enak. Nah, si kulit sapi itu dikasih tapioka juga, Pak? Nggak, Oh, kalau itu nggak. beda. Itu Oh. memang olahan kulit yang Oh. dijemur, direbus, dibuang. Gitu. Jadi Iya, iya, setelah iya, direbus, iya. dijemur, potong-potong, digoreng. Oh, langsung digoreng. Digoreng. Ah, Begitu. Ilmu nih, hati-hati. Jadi kalau mau kerupuk kulit kambing Mm-mm. atau domba itu ada di Sukaregang, Garut. Boleh. Iya, Garut tuh emang Sampean benar. pergi ke sana lewat terminal Ah, Soekarno Hatta, Iya. mendarat di Bandung, naik travel menuju Garut. Oh iya, Begitu. terminal itu mungkin Pak, terminal Terminal Cahem apa? kali Pak, bukan Soekarno Hatta. Iya betul, Cahem. saya lali. Iya lali ya. Cahem, Apa Pak. sampean pertanyaan saya baca dulu. Tadi kenapa ada nama-nama jenis-jenis kerupuk itu banyak tuh Pak? Oh iya, orang Indonesia itu orang-orang yang kreativitasnya tinggi. Iya betul. Setinggi-tingginya kreativitas orang Indonesia itu dapat diapresiasi gitu loh. Iya. Tadi sampean ngomong contoh kerupuk apa? Black. Kerupuk black berdasarkan dari black itu adalah nama tempat mewadahi kerupuk yang terbuat dari seng kaleng. atau kaleng yang dibuat kotak ada kacanya tulisannya Mekar Jaya, Mekar Sari, Barokah. Oh, iya. Itu enak namanya tuh, enak black. tuh. Betul. Seru, Dan Pak. di dalam tempat itu biasanya bentuk kerupuknya itu adalah kerupuk yang disebut sekarang ini adalah kerupuk Black. Padahal warnanya tidak black sama sekali. Iya putih warnanya itu Pak. Betul. Ada yang kuning sih sekarang, ada yang pink juga. Betul. Kalau yang pink itu biasanya dicampur dengan terasi. Oke. Biar ada aroma-aroma menggugah selera jiwa dan raga sebagai anak bangsa membangun negaranya. Iya, Begitu. terasi kan dari Cirebon ya Pak ya. Betul. Tapi yang paling saya suka tuh kerupuk lauk Pak. Kalau kerupuk lah. Ikan ya. Kerupuk ikan Yang itu bentuk ikan itu loh. berdasarkan dari pengembangan inovasi-inovasi kreativitas anak muda iya, pada iya, iya. tahun dulu-dulu. Itu dikembangkan oleh orang-orang pesisir. Oh. Betul. Pesisir pantai. Betul. Karena itu bentuknya ikan. Kalau pesisir rambut itu buat kutu. Iya. Beda.
Jadi Iya, karena iya. mudah mendapatkan ikan, akhirnya panganan kerupuk ini dicampur adonannya menjadi ada aroma-aroma ikan dan rasa ikan. Oh. Contoh Palembang, Ya, kan? kemplangnya, kemplang. Betul. Kenapa banyak ikan? Karena dia dekat dengan laut dan juga dekat dengan sungai-sungai yang menghasilkan ikan-ikan banyak. Tapi kenapa nggak ada kerupuk itu ya Pak? Kerupuk bumbu, apa sih? Kerupuk uyah itu apa ya? Kerupuk Iya. garam. Nggak ada ya Pak? Gak ada. Harusnya ada itu. Kalau Pak. nama khusus kerupuk garam nggak ada. Iya, iya. Kenapa? Tapi kerupuk Karena pakai garam ya? Setiap kerupuk pakai garam. Oh, Sampean tahu kok nanya. Ini saya cabut ini. Iya kan netizen Indonesia gitu Pak. Tahu sih sebenarnya tapi nanya Ya. tetap. Jadi begitu kurang lebih. Oh. Opo, sampean saya membuka 3 pertanyaan lagi Oke. buat sampean. Mhm. Setelah itu saya mau pergi karena kebetulan tugas saya banyak. Iya, iya, Saya iya. harus mengurus anak-anak di pondok. Oh, pondok apa Pak? Pondok penginapan, Pak. Saya punya gesos. Bukan pondok Gesos. pesantren, bukan. Saya punya gesos, pondok penginapan. Oke, jadi pulang tinggal gini aja Pak ya? Iya, betul, saya tinggal hebat ya. gitu nanti Teleportasi ojek ya? online datang, Pak. Begitu. Itu namanya kenapa kerupuk Pak tadi? Nah, Itu belum dijawab tuh Pak. itu kalau dari bukan etimologi ya, Iya, namanya iya. dari Harfiah. linguistik, Oh, ilmu bahasa. linguistik, ilmu bahasa. Oh, Ya. Kerupuk itu singkatan dari kemana saja kita bawa-bawa. Oke. Rumah juga ada kerupuknya. Lah iya. Puk. Nah, ini yang paling susah saya mikirnya ini. Apa tuh kerupuk? Puknya apa Pak? Itu saya baca. Ini saya mikir beneran ini. Oh dari tadi baru bukan mikir Iya beneran, ini Pak, ini baru mikir barusan saya. Puk itu adalah dari tepung tapioka. Singkatan tepung tapioka. Oke, masuk akal. Ya masuk lumayan akal. lah. Masuk akal, masuk akal. Mikir barusan. Iya, masuk akal, Jadi ya. di rumah dibawa kemana-mana ada kerupuk. Oh. Kita mau piknik ke pantai ada kerupuk. Iya, betul, betul. Betul. Betul, betul. Kita mau pergi naik haji Ada kerupuk. Iya, ada. iya. Kita mau apel ke rumah pacar belum Kerupuk musim juga. martabak kerupuk dibawa. Itu. Berarti dulu tuh kalau ke rumah pacar tuh bawa kerupuk sekarung-karung kali ya Pak? Betul. Ada juga yang ke rumah pacar bawa orang tuanya mau lamaran. Iya, itu lamaran, gitu. Pak. Itu lamaran Pak. Begitu. Oke. Itu pertanyaan pertama, sisa 2 pertanyaan. Nah. Setelah itu saya akan menghilang. Siap Pak, siap. Nah, kenapa kerupuk itu hanya ada di Indonesia Pak? Jangan salah sampean. Oh iya. Kerupuk itu ada di luar negeri tapi dengan berbahan makanan yang berbeda. Oh. Seperti roti bagelen dari Belanda. Bagelen. Menurut mereka itu adalah kerupuk, tapi itu adalah roti kering. Oh, oke, betul. Betul. Terus ada Udang di balik batu, Pak. iya betul. Itu enak kerupuk Itu udang. enak, udang, jadinya, iya, ya. Sampai jangan motong, saya lupa. Iya. Kerupuk apa lagi, Pak? Kalau di Itali itu yang suka dimakan sama spaghetti, rotinya kering, dia pakai onion atau pakai bawang putih. Oh, iya. itu ada Onion ring. Bukan. Oh, bukan ya? Dia roti tabur bawang putih gitu ya. Dioles-oles tuh di bake, akhirnya dia kering. Itu juga kerupuk versi orang luar negeri. Tapi secara UNESCO, UNESCO. Berat Universitas Nestapa Kolot, ya bukan UNESCO sana, itu beda. Bukan Beda. usaha nipu kolot, Pak. Unicol. Itu Unicom. Oh, Unico ya. Universitas Kompor Indonesia itu ya. Universitas Kompor Indonesia. Nah, Iya. gitu ya lagunya. Itu hanya ada di Indonesia. Ah. Kerupuk atau kita katakan hanya ada di Asia. Nah, pertanyaan ketiga, Pak nih. Ini Pertanyaan menarik nih. terakhir ini loh. Iya, terakhir nih. Terakhir loh. Ini mudah-mudahan bisa bikin Bapak mikir lagi Oke, ya, Pak ya. setelah itu nanti saya harus ada Iya, kesimpulan. harus ada kesimpulan, betul. Ya. Kenapa? Ini kan kerupuk. Oke. Nah, kenapa ada satu lagi, Pak? Jenis makanan satu lagi. Apa itu? Keripik. Nah. Kenapa kerupuk keripik gitu, Pak? Ini nih bagus nih, Pak. Ini secara kalau di bahasa Sunda itu ada bahasa sorak.
Sorak, iya. Bahasa suara. Oh, bahasa suara. Oke. Sorodot gedebu. Iya, betul. Labu. Ya kan? Guprak. Jatuh dari atas gitu, ke bawah. Gedebut. Ketajong. Iya, Bujubar jatuh ke Jatuh, air. iya, betul. Kerupuk karena dimakan kerupuk. Oh, iya. Keripik dimakan karena keripik. Oh, begitu. Ini otaknya emang Boleh dicek setiap bahaya Anda ini. yang di rumah, siapa nama panggilan penonton ini? Anda di rumah. Buat Anda yang di rumah, buktikan sekarang juga Anda beli kerupuk, dimakan kerupuknya bunyinya bagaimana? Kriuk. Sih. Kalau Bener beli sih. keripik, Anda langsung makan saat ini juga. Keripik dimakan kriuk gitu ya. Wah, Pasti. ini saya nggak pernah kepikiran nih pemirsa nih. Saya juga baru kepikiran barusan. Begitu. Ya, oke Pak. Mungkin Terima kasih Pak ya. Oh, saya ada harus kesimpulan menyampaikan Pak. bahwasannya Boleh. seluruh masyarakat Indonesia itu harus bangga akan negaranya. Iya. Walaupun negaranya atau masyarakatnya atau pemimpinnya itu banyak yang nyeleneh, ngawur dan sembarangan. Iya. Ya, ada pemimpin yang tidak tegas, ada rakyat juga yang tidak mau diatur. Diatur. Begitu. Betul. Setuju, Tapi, Pak. Setuju. disambungkan dengan kerupuk, kita harus bangga bahwa Indonesia memiliki kerupuk. Hasanah loh itu ya. Betul, yang seharusnya kerupuk bisa diekspor ke luar negeri sehingga mendatangkan devisa-devisa Iya. bagi Indonesia. Ya Kak Visanya jangan lupa Pak. Apa itu? Kan devisa Kak Visa Pak. Betul, Iya. devisa Kak Visa dan sekeluarga Iya, visa-visanya. betul. Tapi jangan sesekali datang ke karaoke Inul Vista. Gak boleh kalau siang-siang, tutup. Oh, iya, kalau malam boleh Pak ya? Belum boleh. Oh, belum boleh juga ya? Jadi seperti itu. Terima kasih sudah Ya, mengundang sama-sama, saya. Pak Mohon Prof. ditransfer. Oh iya, segera. siap Pak, siap. Karena Ditransfer anak nanti istri Pak. saya menunggu. Iya, siap Pak, siap. Kehadiran rupiah bukan kehadiran saya. Kalau Wah, berarti kalau Prof nggak di ini ya, ada nggak di nanti ya? Nggak diharapin. nanti. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Saya amit mundur. Iya, Saya bawa iya. dulu ininya. Boleh Pak. Saya mau menghilang aja langsung Pak. Ya betul, Boleh, saya boleh, menghilang. Nanti Anda bisa edit saya menghilang begitu nggak? Bisa. ya. Sudah saya betul. Masih ada Pak saya di sini. Masih ada ya? Saya jalan kaki saja. Saya masih ada di Oke, sini. makasih ya Pak ya. Terima Kru, kasih. tolong bukain pintunya Kru. Ya. Ya. Hati-hati Pak, jatuh Pak. Oke. Hati-hati Pak ya. Makasih Pak, hati-hati jalan Pak. Ini nih orang pinter nih yang tadi. Jadi jangan kemana-mana ya. Kita bakalan balik lagi, kita bakalan nungguin Doer nih. Doer nggak tahu kemana. Jadi intinya pembicaraan yang tadi tuh sungguh bener sangat berbobot. Banyak ilmunya. Dan ternyata kita tahu sejarah kerupuk itu seperti apa. Kita tunggu Doer sebentar lagi. Capek, nyusul. Jelemana datang sorangan ke dia. Orang heran. Nanu datang cuman si Doer Aneh. kemana. Tapi begitulah kalau orang kelewat pintar. Iya sih. Terus sudah nggak keukur lah kecerdasannya. Jadinya ya. Nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur. Saya datang ke sana, ayo mangga Pak Profesor, Prof silakan. Dibilang jangan panggil Prof, takut disebut propos gitu. Nggak tahu sama kamu ngomong gitu nggak? Sama. Nggak mau dibilang profesor, Prof tuh nggak mau. Kalau mau profesor gitu lengkap dia mah. Panjang tuh ingat tuh dah. Udah sejauh-jauh, lempang, Tapi meak cenah duit. doernya lama, jalan kaki. Nyanyinya kan temenan, orang mau motor, jadi maksudnya mangga motornya dipakai sama Ya. bapak, orang lempang baik. Iya Tapi Mas. motor teh dipakai datang sorangan. Tapi Udah. rame ngobrol. Rame. Pinternya kebelenger. Nah, sedihnya sejarah kerupuk. Wah, nanti aja nonton. Oke lah, jadi yang belum nonton juga tadi nonton katanya rame. Rame asli. Ya, Baru sudah. tahu kerupuk ternyata sepanjang itu sejarahnya. Panjang. Aduh, panjang. Dari 2 sebelum Masehi cenah. 9 ya lupa. Tahu. Legun kayaknya tak kerupuk. Masehi pas Masehi. Dahsyat. Ngeri. Kerupuk we segitunya ya, tapi Yoi. banyak lah orang yang rayuan kopi nih kayaknya nih. Ini thank you buat rayuan kopi nih. Set. Gimana ya? Biar nggak ngeblur. Jangan. Nah, gitu. Segini. Set. Ya rayuan kopi lah pokoknya. Kopi lah pokoknya. Ya.
Aduh, Terus capek. tadi Masih capek tahu aku. Perjalanan jauh perjalanan ini. Bapak kayak beat gede aja. Beat gede aja. Kita juga lagi nunggu teman yang datang ke sini. Oh iya, katanya Iya. ada yang mau temen ya. Kita mau ngobrol-ngobrol. Mm-hmm. Tapi hari ini luar biasa. Kita ngingetin lagi buat teman-teman yang mau menyumbang ide sebutan untuk Para penonton. penonton kita. Misalkan atau mau vote deh. Foto aku boleh. Gini deh, buat para ibu kosan di rumah. Nah, Tapi kan yang nonton tuh ibu-ibu kayak kan. penghuni kosan misalkan. Penghuni kayak penghuni rumah terakhir. Namanya mun budak kosan sih lamun ngomong namanya. Ada budak kosan sih. Ririwa gitu. Riwa. Budak kosan itu naon sih? Tapi lucu sih kalau Ririwa buat Ririwa. Jadi yang nonton kita tuh Ririwa gitu. Lain jelema gitu. Jalan. Oke, di vote aja lah biar gampang ya, Iya. di vote aja. Buat Ririwa, vote-nya terbanyak. Satu lagi apa? Naonnya? Kemarin teh naon sih si eta teh nu momen teh. Aya loh itu dia. Iya penghuni apalah gitu. Penghuni Buat para terakhir. penghuni naon gitu. Ririwa atau budak kosan. Jadi naon jadi? Buat Ririwa, budak kos. Pilihan A Ririwa. Terus kalau di vote nanti siapa Oh, yang menang? Bego. Ntar banyak yang menang, ada 5 gitu. Yang ngevote 200 orang. Udah kalian aja lah yang mikir. Kalian aja lah yang mikir ya. Yang paling cocok sebutan penonton setia kita itu siapa? Apa gitu ya. Ya. Sok, beneran kita ngasih hadiah beneran loh, enggak bohongan. Kaosnya ada, kalau nggak percaya Kaosnya cek ada. di episode 2. Episode 2 itu ada, beneran kaosnya itu ada. Ada banget di situ. Sama kaos kaki ya nanti ya. Ya, dan kos kaki kalau misalkan perlu ada 2 pemenang, kita keluarkan 1 pasang kos kaki. Kalau ada 1 pemenang, mungkin kos kaki akan dikeluarkan di episode, Di episode berikutnya. Yoi. Ya. Caranya komen di YouTube, YouTube, screenshot. terus sertakan juga akun Instagram kalian. Ya, bener. Gitu aja kita permudah. Iya, Jadi permudah. nanti yang kita repost di feed Instagram kita sendiri ya. Nah, itu yang kita yang sedang Tim kru repost. kita nanti yang sebelah sana itu ya. Itu yang lagi pada jongkok tuh. Kerja kalian. Mana sih? Gaji buta. Gaji buta. Padahal belum Hey, ada Jok. gajinya. Sedih. Udah nanti dilaporin di snaker. Bahaya. Anjay. Hurry Pak, hurry. Undang-undang ketenaga kerjaan. Jadi gitu ya. Yoi. Jadi kalian komentar di YouTube-nya aja di Kosan Channel. Jawabannya apa? Terus sertakan akun Instagram kalian. Jadi yang terpilih nanti kita akan repost di Instagram kita Di dan Instagram kita. tag ke orang yang kita kenal aja. Iya. Yang kenal di YouTube maksudnya. Iya, dah kan kita nggak kenal teman-temannya Iya, dia yang kita nggak tahu. ngejawab. Oh, benar. Nggak mikir kamu. Beneran loh ini hadiah nggak bohongan wah ini Tuh. kayaknya nyangkanya bohongan wah. Padahal Biarin beneran. lah, mereka mah nggak percaya sama kita. Makanya nggak ada yang jawab kuis dari kemarin, berarti mereka nggak Nggak percaya. percaya. Sama Iya, hadiah. berarti berhasil. Berhasil kita Bikin orang nggak percaya. awet jadi hadiah kita. Awet tadi. Ada terus. Besok-besok kita sendiri yang pakai. buat sampai tahun depan. Dasar. Jadi kalau sekaligus kalau kalian memang suka ada segmen baru dengan Profesor Wardoneng Wardides itu. Iya, nanti kedepannya kita akan undang lagi. Kita akan undang lagi terus setiap episodenya atau mungkin nanti kita akan mengundang profesor wanita. Nah, Profesor wanita. perempuan ya. Wah, cewek mah masih bahaya. Yoi, pasti seksi, iya cantik, namanya juga perempuan ya Iya. kan. Nanti kita akan tunggu. Mungkin ada di episode 7, 8. 7, 8, 9, 10, 11, nggak tahu sih. Pokoknya ada lah. Nanti tunggu aja. Betul. Tadi kita sudah ngebahas polisi Cepe yang Yang menyebalkan. menyebabkan Syahrini. Syahrini. Terus naon tadi teh terakhir? apa lagi? Oh, Pembubaran ya Kaksa Cafe di kafe. Kota Bandung. Kurupuk eta kurupuk. Wah, apapun saya nggak tahu. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah ngiklan di kita. Ada rayuan kopi, ada alus sepatu, ada Burgun di Burgundi sebelah. Tadi kita ketemu dulu sama owner Burgun di sebelah. sebelah dan ngefans ke saya dia tahu Iya. langsung aja saya. Udah gara-gara ningali si Eta. Berarti kan des. Lumayan lah. Yang nonton cuman 300 orang. Iya, juga kita. lumayan lah. 300 sekabupaten lumayan. Lumayan. Banyak. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen biar dapat hadiah ya. Ya, follow Instagram kita Betul. berdua dan follow Instagram Kosan Santuy. Betul, komentar Kosan, komentar santuy. Santuy channel juga.
Dan kita harap sih sahabat-sahabat kita nge-share Iya, nge-share video juga. kita lah. Jangan lupa share ke seluruh dunia biar semua orang tuh tahu tentang Kabupaten Bandung, Bandung dan Indonesia. Betul. Wah, Walaupun terus orang bangga. Kalimantan yang nonton apa Nggak nggak apa-apa. penting Ya, banget. nggak apa-apa. Ya tapi lama-lama penting loh. Lama penting loh. Kalau ke Bandung, ayo. Kalau ke Orang Bandung nyaho. butuh Tour tour guide, apa tour guide kita bisa. kita bisa Atau atur. enggak ke Bandung biar misalkan sok tahu gitu. Oh, Bandung tuh ada iya. Wih. Karena sudah nonton di Udah kita. nonton kita. Ini kan jadi kelihatan pintar kalian. Apa-apa. Aduh. Kita mah begini aja kalau berdua di kosan. Ya, baca Banyak buku, baca buku, ngopi. ngopi. Ini kenapa pindah? Ini kenapa pindah? Dia mistik otaknya. Kenapa pindah? Dia sendiri yang pindahin tadi ke situ. Amnesia bentar tuh apa namanya ya? Ada kan itu penyakitnya tuh. Pohonjing. Poho anjing. Pohonjing. Poho bener ya, orang gue asli ruas nah ini di Saya juga sempet orang nanya kalau prosesnya kumahanya. Berusaha memasukkan ke logika gitu. Ternyata emang tadi ada video trouble dulu. Trouble kamera dikit, krunya lagi ke air, gue yang benerin. Ribet. Perasaan nih kru nggak ada yang mau bantu ya? Iya, bener. Ada aja ya gitu ya. Tadi clip on pasang sendiri. Tadi ada si Pak Prof itu, Hah? si dia lagi jajan itu, kru kita lagi jajan cuanki. Parah. Gue yang masangin orang tuh. Padahal si kru lagi jajan cuanki mungkin dia lagi riset. Oh iya. Buat membahas sejarah bahas cuanki. Oh bisa tuh. Cari uang jalan kaki itu kan. Ada yang Siapa tahu nggak? Ya, cari uang jalan kaki. Itu bukan cuanki. singkatan dari gubernur itu, bukan. Bukan, Dari dulu sorry. juga itu udah Sorry. ada. No, you are no in here. No. Tapi Pak mun proyekan event gabi tenang naon ya Pak biasa. Riweuh cashback euy. Cashback namanya. Ah, terjadi Pak. Jeung pemerintahan nu mana cashback. Tapi anggar butuh orang sok baik. Soal cashbackna nu rada mah logis Ya, lah. ada logis lah. Ya. Jadi yang udah nonton setia episode pertama, yang kedua dan banyak yang juga Iya, mungkin iya. ke Abai, Japri, kedua Japri. Sejauh ini ada yang Japri ke Abai Enggak. gimana? Kalau Japri sih enggak, tapi langsung datang ke rumah ya. Oh, langsung datang. Mana yang ngontrol gitu? Oh, ngantuk. Mau bedog. Tong-tong gitu euy di Bandung, di Kabupaten Bandung teh orang terkenal, mana tong ngilu gitu gerak lah. Parah. Saya tadi undang isu pak itu kan. Orang diundang lah hadiahnya. Ulah sok lah curang teh. Tapi kita butuh haters. Iya, mun aya haters lah sok lah. Kita butuh haters. Komen negatif dihanap atuh bae. Kayak waktu Mawang viral dengan lagu itu. Itu kan hatersnya menggila. Dan saya kenal Mawang. Kalau Mawang nggak kenal saya juga nggak apa-apa. Tapi saya kenal Mawang. Saya pernah sering bareng sama Mawang. Tapi sekali lagi kalau Mawang tidak kenal saya nggak apa-apa. Mau Ya. kenal teh. Ya takutnya saya dibilang, oh dia mah pengen Sok kenal. sok kenal supaya jadi ngilu terkenal wawuh jeung artis ente wios Mawang terkenal jeung abi teu naon. Tenanaon. Tapi orang wawuh jeung si eta. Moal ngaleungit silaturahmi urang. Ya. Nah, dulu ketika hatersnya menyerang habis-habisan, lagu tuh bisa ngomong indung bapak teh, wah sampai ngebawa orang tua. Ya. Apa yang saya lakukan? Saya Klarifikasi. Bukan klarifikasi, saya ikut komen dan ke timnya, ke ring satunya Mawang ngomong jangan terpancing bahwa mereka harus dilawan. Enggak, Mawang nggak begini, Mawang nggak gitu. Antep, weh. Mantap ya. Bahkan saya ikut mencaci maki benar si Mawang, kreativitas bla 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 bla, tapi di balik itu justru kita memuji dengan bahasa gaya yang lain. Iya. Itu ada skill-skill Ya, tertentu. speak Pak Bayan. English lah. Betul. Jadi sukses buat Mawang. Ya. Dua kali di episodenya Jurnal Risa Mawang. Oh iya, Ya, satu kali dia uji nyali, satu kali lagi rumahnya di Satroni. ditelusur secara virtual lah Oh. sama Jurnal Risa. Jurnalisa mantap. Tapi si Mawang teh sangkatan istriku. mah. Iya emang, Ya kan? bener. Soalnya Bani babaturan- SMP Banjaran seberahanya, Banjaran gua saya menang tuh bari kieu nanya ngobrol gitu. Enggak orang itu tadi Jarang ya. saya nge-YouTube bari kieu asli nah. Udah kasur. Kita Biasanya masih ada nakasur. 15 menit lagi. Ada durasi 15 kita. menit lagi. Biasa kan nakasur terus diselimut nih kan. Itu Ayo, orang mah teu kudu bari ngopi. Ngopi dong. Ya dong. Sangkatan jadi di Facebook teh ada. Jeung si Ili mah wawuh pisan. Pastinya si Ili dasar. Dasa SMP asana mah. Yang pamajikan orang teh saya SMA. Saya SMA, saya SMP. Henteu mun saya SMA jeung urang atuh SMA-na berarti. Emang SMA Banjaran? Saya teh. Heeh. Oh, hampura mah. Da eta ada di Berarti saya tahu wajib Facebook. nyaho ka urang. Wajib.
Nyawa aduh anjay. Da iya na Facebook baturan teh da babaturan SMA cek pamajikan teh. Berarti saya teh SMA na. Nah bae lah. Teu SMA na lain di dinya. Nya kitu, tapi nanya lain. Sata lamun budak Banjaran berarti urang wawuh pisan jeung si eta. Karena urang wawuhna jeung si Mawang, jadi ngabahas si Mawang bae lah nya. Wawuhna si Mawang teh setelah beberapa tahun lulus dari SMA. Oh. Ketika kita buka-bukaan aja, saya nggak maksud merendahkan Mawang atau enggak. Dulu Mawang itu kru terhebat dari Sobek Project. Oh, baheula teh jeung Kang Bebe. Jadi kita ada beberapa kali tour, beberapa kali manggung. Berarti orang pernah manggung gitu meureun di Banklot. Can Usum. Oh iya. Oh nya. Nah, kenal di situ deket ge henteu sih. Nyawa ocon lah biasa gitu. Tapi nggak bersahabat seperti dengan personil yang lain karena kan orang teh pangulinan bareng Bang. Mun jeung si Mawang, tapi beda lah mun urang jeung Luhut, kieu pisan urang. Luhut Panjaitan? Lain. Luhut sintetis. Bisa kayak di lapang futsal, Luhut sintetis eta urang kieu pisan. Dicium-cium ku urang Luhut. Isu kayak nu datang. Ya keun bae, isu kayak nu datang. Ya sia Rohim gitu maksudna. Luhut sintetis. Urang Luhut Panjaitan da. Urang jeung Joko oge deukeut. Iya bener. Lain Joko presiden tapi Joko tukang kerupuk. Nama asli Luhut teh sa? Luhut Binsar Panjaitan. Oh, abis urang bener bicara. Terus namanya buat kudu harewasan kadenge. Luhut hanger kadenge. Ini maaf Pak, ini cuman memastikan. Saya kan nggak menghina, nggak ada menjatuhkan martabat cuman emang nama panjangnya siapa dan nggak pernah tahu gua mah taunya Bapak Luhut aja udah. Iya. Apa nggak perlu tahu juga nggak apa-apa. Iya. Aduh. Tadi kita lagi ngomong apa sih? Mawang. Oh iya Mawang. Tuh banyak lah, mudah-mudahan nanti episode ke depan kita si ngebahas. Si Mawang undang lah. Daikeun mah. Aku coba ya. Nanti aku tanya Mawang. Mawang mau bantuin ngeviralin YouTube kita nggak? Dia suruh perform gitu di sini. Perform sini. Kan lucu ya. Mudah-mudahan lah. Cicingnya di mana enak? Ya di Pamengpeuk. Tetap di Pamengpeuk. Pindah ke ibu kota gitu jadi artis. Itu. Saya mah hambal aja lemahnya. Halus sih. Santai. Tapi orang kenal kabrodaknya seni lah nya, pegawai seni lah itu di amak. Urinoir ya kata lainnya. Urinoir lah. Emang kari itu barudak teh da. Aneh itu. Maksudnya aneh teh dalam artiannya aneh positif. Emang sih. Unik gitu, unik. Mun asup ka ISBI oge memang. Nya. Segala paning jelema eta aya di dinya. ISBI teh STSI kan namanya. Baheula STSI. Baheula STSI nya. Baheula setisi. Nya STSI mah nu belah dieu. Baheula STSI. Jadi pernah jadi STSI terus naon deui nya Podi Institut Institut jadi ISTI ASTI Akademi Seni Tari Indonesia ASTI heula terus jadi STISI jadi ISBI enak tolong diralat nanti ya kalau dan kalau ada ralat ada dikeplak aja biar mati sebenarnya bisa orang ngundang lagi lulusan eta terkenal aya hiji kan si Rifan manehna teh pemain biolana 100%. Daek lah, buaturan orang ti SD, ti SMP eta orang cobaan nuna. Tapi kan biasanya jadi seleb, jadi seniman masuk. Orang dibayar tuh, orang disuguhan tuh, kayak datang dia kan tadi suguhan di kos-kosan kumaha nya. Suguhan kopi. Insya Allah lah. Bisa lah, insya Allah lah si Rifan orang undangnya cobanya, saya tak. Orang ngobrol. Ngobrol dari seniman soalnya sih, TSB oke seniman. Ya. Kita mah apa tuh? Aduh. Ya tapi ya gitulah SB tapi orang baheula pernah ka SB-nya. Sorry nih Mia, tapi omongnya terjadi ya. Jadi atuh. Geus entong lah. Ya emang ka arane euy orang jelemana teh nya kumaha nya unik lah gitu. Ya emang. Tapi seni tarina gareulis. Oh nya gareunaheun emang. Geunaheun ditempo maksudnya ada orang teh nyaho geunaheun nu lain nama enak dilihat gitu. Sebagai lah kita mah dua pemuda yang ada di kosan begini yang tanpa ada hiasan dinding di sini. Ya jangan samain sama anak kosan Unpar mungkin ya anak kosan AC kosan sebulan 3 juta itu ke mana? Mending 3 juta seroja. Berarti sepoe sabaraha nya?
sapoe teu 100.000 henteu eta. 3 juta dibagi 30. Sebulan 3 juta. Heeh, 100.000. 100.000. Ya. 100.000. 100.000. Ya, Urang cuk ieu marana kosan 2,5 sebulan ya hitung-hitung. Cuk marana mah meureunnya. Nya murah. Kayak AC, Nya. full furnished teh geuningan. Aduh. Eta kosan nu marahal teh di daerah Wastu Kencana we. Eta kosanna gerila. Oh nya. Daerah Wastu Kencana. Aduh. Wastu Kencana terus Surya Sumantri nya sidik aya eta lamun kosan-kosan anu mengerikan dan nya loba katelah kadongengkeun lah Sekelimus. Sekelimus. Unikom. Oh nya. DU Sekelimus bener. Urang boga baturan. Teuing kumaha sejarahna manehna teh boga warisan kosan di dinya awewe. Terus hirupna di kosan eta. Harita teh jadi mamih kosan yang hot. rungsing lah. Rungsing. Dia rungsing segala rupa. Nya ngerti. Mau disebutkan ngaranna lamun anu warawuh geus nya. Ya, semoga sehat ya. Tapi kosan Semoga bahagia. teh kosan nu rada pusing dalam hal yang lainnya. Sekelimus jeung urang sempet di daerah Karapitan. Deket Babe eta teh naon Babe barang bekas. Aya ke kanan, belok ke kanan lurus. Ieu tembus ka Baso Enggal. Lain saacana. Ieu mah gang lah, gang mobil sama mobil. Ngaranna teh kosan pink. Lain aya pasantren gang itu teh. Aya bener aya pasantren. Nah, kosan pink. Ieu urang can pernah ka dinya nya ngancek baturan aya polisi. Tetangga dinya, tah di dinya teh sana aya kosan pink, kosan eta teh jerona PL Bungkul. Bus nanyain berungsing teh. Tah gigireunna kosan mahasiswa biasa nya. Kumaha lah jigana urang jadi mahasiswa di dinya geus rada lintas negara aja. lintas negara enggak poe itu artinya sing hati-hati lah nu hareup di kosan teh nya. Ya. Loba gogodana. Ya, gogodana banyak. Terus emang kosan konotasinya negatifnya, Bar. Dengar tuh orang. Buat sebagian perempuan tapi nya. Lamun ngadenge, "Yuk ka kosan yuk." Pikiran geus langsung kamarana gitu. Lah kan belum tentu gitu. Dengar tuh orang ge. Orang geli-geli gimana Ya, kita gitu, ngejelasinnya ini gimana? Sok masuk. Nah, sok buat negatif. Nih sebelum kita closing kita bahas Ya, ini. kita bahas dikit lah. Gimana ya? Karena itu kan private ya, terus suasananya kamar. Ini kita bahas yang sederhananya gitu, paling sederhana. Logika lah ya. Ya, suasananya kamar. Ketika di kamar itu ada tempat tidur, pasti bawaannya pengen rebahan. Setelah rebahan ya Anda berpikir yang lain sendirilah. Iya. Itu sih sebenarnya kenapa Sebenarnya kosan akhirnya menjadi konotasinya negatif ya. negatif, apalagi dengan si eta mah kosanna bebas. Tah eta. Padahal bebas di dinya teh bawa bebas main pingpong. Nya bebas. Main futsal, bebas sare kan gitu. Teu nyaho gitu. Cuman bebas di situ di kalangan para koser-koser. Koser dah. Ide dah koser. Koser-koser. Ya sudah permainan Bray sebagai lah. Cuma orang sempet teh ka kosan baturan lalakinya. Nah, rek monok niat mah ada kapetingan. Monok lah curang teh. Teu jadi, Bar. Nah, Ditarif aja ke ibu kosan. ditarif extra bed gitu. Extra bed, men. Eta kosan hotel. Teuing urang bingung. Aneh. Aslina pas bae rek kos urang naik monok di dieu. Buru-buru asup gitu. Nah, curang teh rada bingung ya. Urang mau motor itu apa-apa. Motor di mana? Di hareup. Ayo asup. Pas urang rek asup, si ibu kosnya apa? Dia mau nginep di sini, iya 50.000 ya sehari tambahannya. Aing langsung terjadi lah. Aing mending balik curang. Terus eta duit eta jangan naon apakah enggak maksudnya jadi yuk nyebelin nih. Asli. Apakah jadi ada apa namanya? Tambahan layanan. Iya, tambahan layanan misalnya jadi aya sangu, sarapan, AC jadi genep gitu atau Ngomong nama kieu, soalnya mayar cai, lamun urang ka cai kita, urang konsumsi cai kuduna saurang jadi 2 orang anjir eta hitungan pisan. Aya sih anu kitu dan ternyata bukan kosan teman urang hungkul, beberapa kosan lain ada yang kayak gitu. Oke. Ditarif sapoena. Ngeri tuh. Padahal kan anu sapoe gitu. Mungkin ya menghindari ngomongnya ya, mau ngekos sendirian, ya, tapi kok jadi ada teman, mungkin ya. Tapi dah saheboh-heboh na mandi. Udah mau sampaikan ke 50.000 atau so 10.000 orang mending beli galon aqua 2. Mandinya mandi itu. Galon aqua. Tapi nggak ditarif menggunakan toilet. Buruk kosannya kurang. Kapitalis. Asli nah aya nu kitu orang terjadi, mungkin curang teh terjadi. Balik we. Si
Kamu kita belum. Ya, belum datang. Ntar lagi kayaknya udah OTW. Oh iya. Gitu ya. Ya sudahlah, kita Yaudah, akhiri kita perjumpaan akhiri aja kita lah. hari ini. Ya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa apa bye, Like, subscribe, dan follow Instagram kita. komen, Komen juga di bawah. terus di apa namanya? Sebarkan, Ya apa itu? di Bang? share. Itu Ke susah seluruh- banget aku ngomong share. Di Suruh share. teman-teman kalian Yes. biar semua orang tahu bahwa Bandung tuh ada kita. Betul. Terima Di kasih itu Indonesia. sodakoh dari kalian yang Sodakoh sudah dari bantu kalian. kita. Mudah-mudahan rezeki kalian lancar. Amin. Betul. Sampai bertemu di episode kelima. Di episode berikutnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan karena kita kesalahan. memang sombong jadi Iya. nggak jadi minta maaf. Iya. Karena manusia itu adalah tempatnya kesalahan. Dan dunia adalah tempat sampah. Maka manusia berada di tempat sampah. Sebetulnya. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Menghilang.